Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Andi Aisyah dengan NIM 1821040010, kelas S101, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengadaan barang atau jasa mengenai swakelola. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu pengadaan barang atau jasa melalui swakelola. Menurut Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang atau jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Swakelola terdiri dari 4 tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Tipe 1 itu terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran penanggung jawab anggaran. Tipe 2 yaitu tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran penanggung jawab anggaran. Tim pelaksana ditetapkan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Dan tipe 3 yaitu tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran penanggung jawab anggaran. Dan tim pelaksana ditetapkan oleh penanggung jawab organisasi masyarakat. Tipe 4 itu tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksana ditetapkan oleh penanggung jawab kelompok masyarakat. Proses pengadaan barang atau jasa melalui swakelola dibagi atas 5 tahap, yaitu 1. Tahap perencanaan, yang kedua tahap persiapan, yang ketiga tahap pelaksanaan, yang keempat tahap pengawasan dan pelaporan, yang kelima tahap penutupan. Nah, langsung saja yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan terdiri dari 1. Penetapan tipe swakelola. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan mengenai tipe swakelola dibagi atas 4. Dan yang kedua yaitu penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, kerangka acuan kerja. Yang ketiga, penyusunan perkiraan biaya atau RAB. Tahap kedua yaitu tahap persiapan, terdiri dari 1. Penetapan sasaran, yang kedua penyelenggaraan swakelola, yang ketiga rencana kerja, yang keempat jadwal pelaksanaan, dan yang kelima RAB. Tahap ketiga atau tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan terdiri dari 1. Pelaksanaan rencana kerja. Tim pelaksana swakelola melaksanakan atau mengeksekusi pekerjaan yang telah dibuat sesuai dengan rencana dalam dokumen perencanaan dan persiapan swakelola. 2. Pengadaan bahan, peralatan, jasa lainnya, tenaga ahli, dan lain-lain. Pengadaan yang dimaksud di sini adalah untuk menunjang pelaksanaan swakelola. Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan atau suku cadang, dan atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh ULP atau pejabat pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai. Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan, dan kapasitas penyimpanan. Yang ketiga, penyaluran dana. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong. Dan pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran. Pembayaran bahan dan atau peralatan atau suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang. Tahap keempat yaitu tahap pengawasan dan pelaporan. Terdiri dari pengawasan dan pengendalian pekerjaan.
Pengawasan pekerjaan swakelola dilakukan oleh tim pengawas dengan melakukan observasi dan supervisi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan swakelola. Yang kedua, pelaporan kemajuan pelaksanaan. Tim pengawas memberikan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang meliputi ruang lingkup pelaksanaan, jadwal dan biaya. Laporan tersebut disampaikan kepada pihak yang memerlukan terhadap pelaksanaan swakelola yang berisikan hasil evaluasi, masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan swakelola selanjutnya. Yang ketiga, pelaporan realisasi pekerjaan. Pelaporan realisasi pekerjaan merupakan dokumen pendukung dari laporan kemajuan pelaksanaan swakelola. Laporan ini meliputi hal-hal yang pertama, pengadaan dan penggunaan material atau bahan. 2. Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja atau ahli. 3. Pengadaan dan penggunaan peralatan atau suku cadang. 4. Realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan. 5. Pelaksanaan fisik. Dan 6. Hasil kerja setiap jenis pekerjaan. Adapun tahap yang kelima atau tahap penutupan terdiri dari penyerahan hasil pekerjaan. Penyerahan hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100%. Ketua tim pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK atau pejabat pembuat komitmen. Setelah itu, PPK atau pejabat pembuat komitmen menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui berita acara serah terima hasil pekerjaan. Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikianlah yang sempat saya sampaikan mengenai pengadaan barang atau jasa melalui swakelola. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.